Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah E-Government Universitas Sumatera Utara yang akan membahas mengenai kemiskinan. Seperti yang kita ketahui bahwa permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu hangat di kehidupan dan cenderung tidak dapat diselesaikan hingga saat ini. Berbagai upaya dan kebijakan untuk pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Namun demikian, tetap saja masih ada rumah tangga yang berada dalam kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan standar minimum yang meliputi kebutuhan makan maupun non-makan. Perbandingan tingkat kemiskinan dapat dilihat dari tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang per bulan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama pembangunan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, lokasi, dan kondisi lingkungan. Secara umum, kondisi kemiskinan di Kota Medan ditandai oleh kerentanan, rendahnya akses terhadap pelayanan publik, ketidakberdayaan, ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya. Membiarkan permasalahan kemiskinan tersebut secara berlarut-larut akan semakin memperkeruh keadaan dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial politik. Sebagai kota metropolitan, seharusnya kemiskinan sudah bisa ditangani dengan maksimal. Namun pada kenyataannya, masih terdapat sebanyak 3.075 penduduk miskin di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Berikut hasil wawancara mengenai kemiskinan yang dilakukan Alif dan Hani kepada beberapa masyarakat yang ada di Tanjung Mulia Hilir. Kami di sini dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara ingin bertanya kepada Abang. Boleh, Bang. Boleh tahu nama Abang siapa? Kenalin, nama saya Nantiawan. Iya, Pak. Sekarang baru tamat sekolah. Pak, boleh tahu orang tuanya? Orang tua yang laki-laki lagi kerja, yang ibu udah almarhum. Boleh tahu orang tua kerja di mana? Orang tua saya yang lagi kerja di pabrik daerah. Siapa yang tinggal di sini? Saya tinggal di sini 4 tahun. Boleh tahu bantuan apa saja dari pemerintah kelurahan? Biasa bantuan PKH ini tiap bulannya dapat sembako, dan ada juga di 3 bulan sekalinya dapat uang dengan nilai 500.000 satu. Di sini di perkenalan aja. Ya, gua 69. Bapak sejak kapan tinggal di sini, Pak? Ya, tahun yang lalu. 7 tahun. Bapak kerjanya Nggak apa? tentu. Mocok-mocok lah gitu lah. Ada nggak bantuan dari kelurahan selama tinggal di sini yang Bapak dapat? Kali itu ada bantuan itu dari kelurahan atau bukan nggak? Beras 20 kilo. Gimana? Hanya beras 20 gitu aja. Alif Putra Aditya, perwakilan dari kelompok 2 E-Government, sekarang sedang berada di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli. Saya akan menguntas permasalahan kemiskinan mengenai penanggulangan kemiskinan yang ada di daerah Kelurahan Tanjung Mulia Hilir ini. Jadi, kita akan melihat tanggapan lurah di daerah sini. Kami dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Studi Ilmu Administrasi Publik. Tujuan kami datang kemari ingin bertanya kepada Bapak selaku lurah di Tanjung Mulia Hilir ini tentang masalah kemiskinan yang ada di sekitar Tanjung Mulia Hilir ini. Apa saja bantuan-bantuan yang Bapak turunkan di Tanjung Mulia Hilir ini kepada masyarakat miskin.
Untuk terima kasih ya untuk siswa dari ISU ya. Untuk kemiskinan, bantuan itu kita hanya menyalurkan ya. Jadi pemerintah kelurahan itu membantu menyalurkan kepada warga, bukan memberikan ya. Jadi bukan bantuannya bukan dari kelurahan, bantuannya itu dari pemerintah, misalnya pemerintah kota, pemerintah kota Medan menyalurkan ke warga melalui kelurahan. Jadi kita hanya membantu untuk menyampaikan. Bantuannya apa saja itu? Ya, kalau warga miskin kita itu pertama itu mereka itu harus didata dulu, dan kita data ya, kita data dulu, harus terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial namanya DPKS. Didata dulu, kemudian diusulkan jadi warga tidak mampu. Setelah diusulkan tidak mampu itu diproses lagi oleh dinas sosial baru ke Kementerian Sosial. Nah setelah dia masuk ke dalam data terpadu, nah yang menentukan nanti Kementerian Sosial akan ditentukan untuk mengikuti program bantuan yang mana gitu. Program bantuannya itu kalau tanya bentuknya apa, ada namanya program PKH, program keluarga harapan. Itu ada bantuan PKH, ada namanya bantuan pangan non tunai, pangan non tunai itu ada juga. Yang biasanya itu sekarang ini namanya BLT ya, bantuan langsung tunai. Nah itu seperti itu bantuan dari pemerintahnya. Jadi ada yang bentuknya uang, ya kan, langsung ditransfer, ya kan. Ada juga nanti bentuknya juga dari pusat, itu bentuknya uang langsung transfer. Ya, itu kalau dari pusat. Kalau bentuk dari pemerintah kota biasa atau provinsi itu biasanya ada juga sembako. Tuh, Adakah kayak kriteria warga itu untuk bisa dalam pendanaan? Ada kriterianya. Kalau kriteria kemiskinan itu bisa dilihat di dalam peraturan Kemensos isinya apa, tapi yang pasti kalau kita sesuaikan dengan yang ada sekarang ya kan, kami melihat kondisinya saja. Kalau rumahnya misalnya dia itu belum permanen, kemudian tidak ada kendaraan, belum ada kendaraannya, itu kami lihat ya kita usulkan untuk kategori miskin. Untuk siapa saja yang pihak-pihak yang terkait untuk dalam pendataan masyarakat miskin? Yang terkait itu dari kelurahan, kepala lingkungan ikut, kemudian dari tokoh masyarakat juga. Jadi setelah kita data, ya kan, nanti juga ada namanya pencacah. Pencacah itu direkrut sama dinas sosial untuk mencacah, artinya mendata ke lapangan juga. Nah setelah dicacah, kemudian kita lakukan musyawarah. Musyawarah itu dilibatkan tokoh masyarakat. Jadi penentunya miskin atau tidak miskin itu bukan lurah, bukan kepling, ya. Dari musyawarah kelurahan. Catatan pentingnya berarti penentu miskin dan tidak miskinnya orang ini adalah yang menentukan musyawarah. Adalah hasil musyawarah, bukan ditentukan tokoh, bukan ditentukan lurah, bukan ditentukan kepling. Sekarang jadi sering salah orang melihatnya. Yang disalahkan kepling ya. Kapan saja bantuan sosial ini turun kepada masyarakat itu, Pak? Apakah setiap bulan atau? Kalau program yang dari kementerian itu seharusnya dia setiap bulan, tapi turunnya itu belum tentu setiap bulan. Kita bisa saja dia dalam 3 bulan baru dikasih, itu dari Kementerian Sosial. Kepastiannya saya tidak bisa jamin setiap bulan. Boleh saja bantuan ini direalisasikan di Kelurahan Tanjung Jaya. Ya untuk kita tanggung jawabnya jadi kelurahan ini saja, hanya di Kelurahan Tanjung Jaya ini. Tapi mengapa mesti terdapat masyarakat yang belum menerima bantuan itu? Jadi makanya prosesnya untuk DTKS ini kan saya bilang tadi, prosesnya adalah dengan hasil musyawarah kan, pencacahan, musyawarah. Bisa saja data yang sekarang ini, dia ini berderetan 5 rumah ada miskin semua saat ini ya. Tapi kan bisa saja yang salah satu yang tidak dapat ini adalah baru pendatang yang belum sempat didata gitu. Ya belum sempat diupdate datanya. Bisa saja, banyak kemungkinannya itu Bang. Kenapa bisa terjadi begitu? Itu data
terakhir kali tahun 2000. Kita ini sekarang Kota Medan lagi lakukan mutakhiran data ya. Seharusnya setiap tahun dimutakhirkan. Cuma yang terakhir saya tidak selalu tahu persis yang ada di kementerian itu data tahun berapa. Ya, tapi kita berusaha terus untuk pemutakhiran, setiap tahun ada update data. Lalu kan ada nih masyarakat yang tidak ada tindak mendapat bantuan. Nah itu bagaimana upaya kelurahan untuk membantu masyarakat itu? Kita usulkan. Ya kita dengan proses tadi, dengan prosedur tadi, kita data kembali, kita usulkan kembali, melakukan musyawarah kelurahan lagi.